Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya, Magister Psikologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Ibu Dr. Vivian Susilo. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen paruh waktu di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang sulitnya mengampuni diri sendiri. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Ibu Vivian, beberapa waktu yang lalu kita berbicara tentang sulitnya mengampuni orang lain. Ya. Nah, tetapi sekarang kalau kita bandingkan, diri kita sendiri juga pernah berbuat salah dan perlu diampuni, tapi benarkah bahwa mengampuni orang lain itu lebih mudah daripada mengampuni diri kita sendiri? Nah, itu tergantung ya. Ada orang tertentu memangnya lebih mudah mengampuni orang lain, lalu mengampuni dirinya sendiri susah. Tetapi ada orang tertentu bisa mengampuni diri sendiri, tapi mengampuni orang lain susah. Ada orang yang sulit mengampuni diri sendiri, juga sulit mengampuni orang lain. Jadi tergantung beberapa orang. Itu yang membedakan apa ya Bu? Yang membuat orang bisa berbeda-beda seperti itu, kepribadiannya atau apanya? Ya cara pandangannya dia. Ya, yang saya lihat orang yang sulit mengampuni diri sendiri itu biasanya menganggap dirinya sendiri itu harus sempurna, dirinya sendiri itu harus yang betul. Ya, itu orang punya tuntutan yang besar pada diri sendiri. Saya tidak boleh berbuat kesalahan, saya tidak boleh menyakiti orang lain. Kok gitulah. Lalu kalau saya mengampuni orang lain itu adalah perbuatan baik saya terhadap orang lain. Ya, terhadap diri sendiri itu tidak boleh seperti itu. Nah, dalam praktek Ibu sebagai konselor, apakah Ibu pernah menemui orang klien yang memang sulit mengampuni dirinya sendiri? Nah, ini mungkin saya pikirkan ada satu ibu yang saya konseling, dia mempunyai 2 orang anak. Satu hari datang konseling pada saya, dia mengalami banyak masalah. Setelah kita berbicara, ternyata yaitu dia menemukan seringkali saya tidak bisa mengampuni diri sendiri. Dan bahkan dia mengatakan seumur hidupku saya tidak bisa mengampuni diriku sendiri atas kesalahan yang saya buat. Itu apakah memang satu kesalahan yang fatal gitu, atau memang terhadap hal-hal kecil pun dia sulit mengampuni dirinya, Bu? Ya, dari kecil sampai hal yang besar. Karena dia itu tadi saya katakan dia orang perfeksionis. Dia menganggap dirinya itu tidak boleh melukai orang lain, apalagi dia harus seorang ibu terhadap anak-anaknya. Dia tidak boleh menyakiti anaknya. Dia tidak boleh berbuat satu kesalahan. Jadi dari orang dia itu tuntutannya besar pada diri sendiri. Apakah kemudian juga termasuk seperti ada satu tindakan-tindakan yang sifatnya menghukum gitu, bukan hanya tidak mengampuni tetapi juga menghukum dirinya, begitu Bu? Yang dia hukum dirinya sendiri itu tidak bisa menerima dirinya sendiri. Jadi akhirnya hidupnya dia penuh ketidakbahagiaan karena tidak bisa menerima dirinya sendiri. Ya, ada ibu itu yang memang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri akibat kelalaiannya, dia bilang Bu. Jadi waktu dia pergi ke pasar, dia lupa bahwa kompor di rumahnya masih menyala, kemudian meledak sehingga anak yang ada di dalam rumah itu meninggal. Dan dia pulang diberitahu bahwa anaknya meninggal, dia merasa ya sampai sekarang pun dia sulit itu mengampuni dirinya. Dia berkata itu salahku. Itu bagaimana Bu ya? Nah, itu memangnya kesalahan yang dia telah berbuat itu dia memang harus mengakui, dan memang dia itu harus melalui itu, dia salah. Nah, itu kesalahannya memangnya betul, dia itu lupa atas kelalaiannya. Tetapi mengampuni diri sendiri berarti dia itu tanggung jawabnya itu memangnya itu memang tanggung jawabnya tidak dilakukan dengan benar. Itu tanggung jawabnya dia untuk menanggung kesalahannya. Tetapi tidak berarti dia harus seumur hidup menanggung beban seperti itu. Dia harus mengampuni dirinya sendiri. Toh itu sesuatu yang terjadi di masa lampau. Nah, dia harus bisa minta ampun pada Tuhan, minta maaf pada anaknya yang sudah meninggal dan keluarga yang lain, dan dia harus mengampuni dirinya sendiri juga untuk hidup di kemudian hari. Ya, itu kalau suatu kesalahan yang ya katakan kelalaian itu Bu ya. Tetapi ada orang tua yang misalnya memperkosa anaknya atau anak tirinya, itu dilakukan tadinya dengan sadar gitu ya. Tapi setelah kemudian dia menyadari juga bahwa itu salah.
Nah itu dia juga sulit mengampuni dirinya. Nah, itulah dia. Kalau seperti itu, ya dia harus minta maaf kepada anak-anak, ya siapa itu yang dia perkosa itu. Ya itu karena dia dulunya seperti itu, sekarang ini dia sudah berubah ya. Yang penting dia menunjukkan perubahan. Apakah ada tanda-tandanya orang yang sulit atau belum mengampuni dirinya, kesalahannya sendiri gitu? Apakah kelihatan itu tanda-tandanya? Orang yang belum bisa mengampuni dirinya sendiri adalah termasuk orang, mungkin tanda-tandanya dia masih penuh dengan kemarahan pada dirinya sendiri. Ya, jadi juga termasuk orang yang tadi saya katakan tidak bisa menerima dirinya sendiri. Jadi itu yang marah pada dirinya sendiri. Kalau orang tidak bisa menerima dirinya sendiri, berarti dia adalah orang yang tidak bahagia. Apapun dilihat itu selalu dengan negatif. Akhirnya hidupnya itu penuh sesuatu yang negatif. Ya, tidak senang. Dan apapun yang orang lain perlakukan kepadanya, kadang-kadang jadi mungkin dilihat sebagai ya saya memang layak mendapatkan perlakuan seperti itu juga mungkin Bu Susi. Itulah. Dan juga berarti dia kalau seperti itu melihat bahwa dirinya itu adalah orang yang begitu rusak, begitu bejat. Tapi apakah dia terus seperti itu? Kalau dia sudah berubah dan dia sudah bertobat, nah ini Allah Tuhan yang sudah juga mau mengampuni dia. Dia harus belajar juga mau mengampuni dirinya sendiri. Tapi kadang-kadang ada orang yang mengatakan saya tahu saya sudah diampuni oleh misalnya yang pernah dia lukai ya. Terus juga ditanya, kau percaya nggak Tuhan sudah mengampuni? Ya, saya percaya Tuhan sudah mengampuni. Tetapi tetap saya tidak bisa mengampuni diri saya sendiri. Ya, dalam keadaan seperti itu, dia ini adalah yang perlu dipikirkan adalah kalau Tuhan sudah mengampuni dan orang yang dia luka itu memangnya dia sudah minta maaf, entahlah. Semoga orang itu bisa mengampuni dia. Nah, mungkin apakah hal yang dia bisa lakukan? Ya, namanya kompensasi. Mungkin dia bisa berbuat lebih baik dengan orang itu. Membalas dengan sesuatu kebaikan atas kejahatan yang dia telah perbuat. Mungkin itu bisa membantu dia untuk mengampuni diri sendiri. Nah, itu mungkin kasus ayah yang memperkosa anaknya. Dia mungkin sekarang bisa berbuat sesuatu untuk menebus kesalahannya. Ada orang yang saya lihat seperti itu, bisa akhirnya mengampuni diri dengan berbuat seperti itu. Ya, biasanya justru yang diambil jalan yang dianggap paling gampang. Orang seperti ini lalu berkata dia mau bunuh diri saja gitu. Karena dia tidak sanggup menanggung ini terus gitu. Dia bunuh diri. Sering kali bicara dia mau bunuh diri. Nah, ini bagaimana? Nah, itu berarti ini adalah dia berarti tidak melihat bahwa pengampunan yang dia telah terima dari Allah ini tidak nyata dalam kehidupannya. Kalau sudah Allah mengampuni, dia ini harus belajar mengampuni diri sendiri. Merendahkan diri di hadapan Allah. Ya, mau mengampuni diri sendiri. Rasul Paulus pun, dia itu termasuk orang yang membunuh orang lain sebelum dia bertobat. Akhirnya karena kasih karunia Allah, dia bisa bertobat. Dia mengatakan, dahulu aku adalah orang yang paling berdosa, orang yang paling jahat. Akhirnya tapi aku bertobat. Dia bisa merendahkan diri untuk menerima pengampunan Allah dan pengampunan dirinya sendiri. Ya, berarti langkah-langkah apa yang bisa diambil untuk menolong orang yang sulit mengampuni dirinya sendiri itu? Langkah-langkah yang bisa diambil adalah membantu dia melihat bahwa apa yang sudah terjadi itu sesuatu yang sudah lewat, melihat masalahnya dia, mana masalahnya dia itu adalah apa yang dia terperbuat, itu dia harus tahu jelas apa yang dia perbuat, itu sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi, dan dia mau bertanggung jawab. Aku telah berbuat seperti itu. Nah, bertanggung jawab. Nah, sekarang pertanggungjawabannya ini dia juga mau selesaikan dengan baik. Ya, dia hadapi. Kalau bisa, ya itu saya dikatakan. Ya, dia memang kalau memang perlu menjalani hukuman apa, dia harus menjalani. Bukannya lari dari tanggung jawabnya. Kalau dia harus bayar kompensasi, dia harus bayar kompensasinya itu. Nah, setelah itu, segala macam kepedihan dalam hatinya itu dia keluarkan. Ya, rasa duka citanya, rasa malu, itu banyak hal itu yang malunya itu harus dikeluarkan itu semua. Nah, kalau perlu dia menulis surat minta maaf kepada orang yang telah dia sakiti dan minta ampun kepada Tuhan. Nah, setelah itu dia keluarkan semuanya itu,
lalu dia bisa minta maaf pada Tuhan, mengampuni, minta maaf pada orang yang dia lukai, dan dia mengampuni dirinya sendiri. Apakah ada perbedaan langkah-langkah ini dengan orang yang tadi Ibu katakan di awal pembicaraan kita, orang yang perfeksionis itu Bu, yang bisa menyalahkan diri dan sulit mengampuni diri untuk masalah apapun begitu? Itu saya kira itu orang yang perfeksionis itu standarnya terlalu tinggi. Nah, itu untuk orang perfeksionis dia harus tahu bahwa dirinya sendiri itu adalah seorang manusia. Memang standarnya tinggi, dia harus perlu yaitu merendahkan diri. Di mana dia memangnya dia tidak mencapai standarnya. Soalnya kan kadang-kadang dengan orang-orang perfeksionis ini, untuk kita lakukan langkah pertama yang Ibu Vivian tadi katakan, merumuskan kesalahannya di mana, masalahnya di mana, kadang-kadang sulit ya. Ya. Karena memang rasanya buat dia semuanya salah yang ada pada dirinya begitu. Ya, itu berarti orang yang perfeksionis pun dia harus tahu bahwa dia ini tidak bisa perfect. Kita semasa kita hidup di dunia ini tidak mungkin sempurna. Nah, itu sadar bahwa manusia ini tidak sempurna. Meskipun dia membuat dirinya sendiri standar yang tinggi, tidak akan bisa dengan kekuatan sendiri. Ya, kadang-kadang jatuh itulah. Itu membutuhkan kerendahan hati. Pemahaman ini ya yang perlu mendahului pengampunan kepada diri sendiri. Ya. Nah, kalau seseorang itu bisa mengampuni dirinya sendiri itu Bu ya, itu keuntungan apa yang dia dapatkan itu? Keuntungannya itu kelegaan, beban yang berat itu sudah terlepas. Ya, akhirnya itu beban yang berat yang selalu dia tanggung itu dia lepas. Akhirnya dia juga bisa akhirnya berhubungan yang normal dengan orang lain. Ya, dengan kelegaan itu ya dengan sendirinya tubuhnya lebih sehat. Ya, biasanya memang orang yang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri itu juga tampak dari penampilannya gitu, kusut, lalu ya asal-asalan aja gitu. Padahal sebenarnya dia ya tampan, ya cantik gitu, tapi dia tidak mau merawat dirinya sendiri. Apakah itu salah satu tanda juga? Ya, itu orang yang bisa termasuk dapatkan kelegaan, berarti itu dia lebih segar juga dalam penampilannya, ya, tubuhnya lebih sehat, dia sudah menyenangi dirinya sendiri. Orang yang senang dirinya sendiri, dengan sendirinya dia mau dandan, dia mau ya berpakaiannya rapi, membuat dirinya sendiri ini lebih menarik, begitu. Itu menerima dirinya sendiri, menyenangi diri sendiri. Ya, seringkali juga orang tidak mau bekerja. Lalu, kalau dia merasa dirinya bersalah itu, untuk berkarya sesuatu pun dia malas gitu. Jadi timbul kemalasan yang luar biasa. Yang tadinya tidak seperti itu. Itu berarti menghukum dirinya sendiri lebih banyak dan juga menghukum keluarganya. Nah, jadi itulah sebabnya perlu kelepasan dari itu. Bahkan ada yang saya pernah ketahui melukai dirinya sebagai bentuk penghukuman diri sendiri, Bu Vivian. Iya. Nah, itu menghukum dirinya sendiri, apakah itu memberikan kelepasan? Tidak juga ya. Tidak ada kelepasan. Jadi itu bisa dia menghukum diri sendiri seperti itu, apa ada gunanya? Tidak ada faedahnya. Bahkan misahin keluarganya ya sebenarnya menghukum keluarga yang tidak bersalah, Bu ya. Betul. Ya, itu seringkali sakit hati terhadap diri sendiri itu yang juga sulit hilang di dalam dirinya. Jadi setiap kali ada sesuatu yang mengingatkan dia akan kesalahannya, itu dia down lagi, dia menyesali dirinya lagi. Nah, itulah kalau dia seperti itu, dia adalah termasuk orang yang mau, kalau sudah minta maaf minta ampun pada orang yang dia lukai, ya dia sudah berbuat apa yang dia bisa untuk ya mengganti rugi atau apa ya, dan juga minta ampun pada Tuhan. Nah, itu harus percaya bahwa kuasa Allah sudah, ya, darah Tuhan yang dicurahkan di kayu salib itu sudah untuk bisa mengampuni dia. Dia harus menerima dengan sukacita. Ya, tidak usah lagi ya susah seperti itu. Nah, apakah orang yang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri itu bisa membawa dampak kepada kesehatan tubuhnya? Jelas. Tentu. Ya, nanti dia tidak bisa sehat lagi karena apa? Karena terlalu banyak pikiran. Orang dengan sendirinya banyak pikiran. Akhirnya ya nanti entah jadi akhirnya tidak bisa tidur, makan yang nggak enak, kerja yang nggak enak. Akhirnya dia juga bisa mengalami banyak masalah, mungkinnya di dalam masalah kesehatan, biasanya mungkin tekanan darah tinggi, dan itu juga bisa
sakit jantung, stres, ini itu. Nah, kesehatan tubuhnya banyak terganggu. Ya, itu sebenarnya juga salah satu pola dia untuk membunuh dirinya sendiri secara tidak terang-terangan itu, Bu. Kalau dia sakit dan dia tidak mau berobat, dan lama-lama kan mati dia. Iya. Tapi apakah dia mau itu seperti itu? Dia merasa bahagia. Dan dia seperti tadi Ibu Esther katakan, itu juga menyusahkan keluarganya. Akhirnya menghukum keluarganya juga. Ya, kalau begitu faktor keluarga itu sebenarnya bisa mendukung orang yang merasa bersalah terhadap dirinya sendiri ini untuk dalam proses penyembuhan. Nah, keluarganya bisa menyatakan kalau sudah mengampuni, ya terimalah kami. Kalau ya memangnya terimalah kami sudah mengampuni kamu. Untuk bersyukur, cobalah tunjukkan dalam kehidupanmu. Kamu mau menerima, menghargai kami ini yang sudah mengampuni kamu. Ya, berarti keluarga tidak boleh menyalah-nyalahkan terus orang ini gitu. Iya. Jadi berarti dia dianjurkan untuk menerima. Ini keluarga yang sudah menerima dia. Iya. Jadi memang dua lapisan yang Ibu Vivian katakan pada beberapa waktu yang lalu tentang mengampuni orang lain berlaku juga ya kepada diri sendiri, yang mengampuni secara keputusan dan secara emosi, Bu ya. Betul. Iya. Okay. Dari keputusan mengampuni diri sendirinya, akhirnya emosinya membutuhkan waktu. Iya. Dan biasanya proses penyembuhan seperti itu bisa memakan waktu lama atau bisa cepat atau bagaimana, Bu? Nah, itu tergantung berapa dalamnya luka yang sudah terjadi, dan tergantung juga berapa dekatnya dengan orang yang dia luka itu, dan berapa besarnya kesalahan yang dia perbuat. Biasanya kasus-kasus besar macam apa yang membuat seseorang itu sulit untuk mengampuni dirinya sendiri? Kasus besar mungkin yang tadi yang dicontohkan itu sampai akhirnya orang itu tidak bisa ditolong lagi seandainya sampai anaknya meninggal, itu susah sekali. Ya, kasus besar yang entah kerugian yang luar biasa, tapi materi ya memangnya bisa dicari lagi. Tapi kalau itu yang sangat besar, terutama nyawa orang, itulah itu yang sulit mengampuni diri sendiri. Tapi saya pernah ketemu klien saya, bukan merasa besar seperti itu, ya cuman sesuatu yang nggak beres di dalam keluarganya, nggak beres di dalam mengatur anaknya, itu tadinya nggak beres, itu pun sudah nggak senang. Tergantung jadi berapa perfeksionisnya dia, mau berapa persen itu. Iya. Ada orang yang merasa menghabiskan harta keluarga itu, tapi juga tidak merasa bahwa dia bersalah gitu ya. Sehingga ya tenang-tenang aja dia, padahal orang lain merasakan itu salahmu ya gitu. Itu kan tergantung juga kepekaan orang itu terhadap apa yang dia perbuat itu. Ya, betul. Ada orang yang memperkosa anaknya sendiri merasa tidak apa-apa gitu. Kok tidak punya rasa bersalah seperti itu, bagaimana sebaliknya? Ada orang yang tadi ya sulit mengampuni, tapi ada sebaliknya orang yang tidak merasa bersalah itu, padahal orang lain melihat itu sesuatu kesalahan yang besar. Nah, waktu itu yang dia, kalau orang yang memperkosa anaknya sendiri merasa nggak bersalah, orang itu ada dipenuhi dengan itu namanya itu nafsu birahi. Ya, waktu dipenuhi nafsu birahi lupa daratan, dia lupa apa yang dia lakukan, bahwa itu adalah anaknya sendiri, dan itu berarti dia itu rasionya nggak berjalan, yang berjalan hanya nafsunya saja. Tapi setelah itu pun dia juga tidak sadar bahwa itu sebuah kesalahan. Nah, kalau dia tidak menyadari itu sebagai suatu kesalahan, kan dia tidak merasa harus mengampuni dirinya sendiri. Saya kira dia sadar, tapi dia dipenuhi dengan itu. Siapa yang nggak sadar? Kalau binatang yang nggak akan sadar. Manusia diberi oleh Tuhan rasio. Ya, dan hati nurani ya mungkin. Iya, hati nurani. Akan berbicara bahwa itu suatu kesalahan, tapi dia selalu menyangkali itu sebagai suatu kesalahan. Gitu. Saya kira manusia itu tahu. Kalau binatang anjing nggak tahu, anjing dengan itu tidak mengerti, tapi manusia tahu. Kalau dia mau jujur dengan diri sendiri. Nah, itu mungkin poinnya, jujur terhadap diri sendiri ya. Nah, kalau dia tidak peka terhadap dirinya, tidak jujur terhadap dirinya sendiri, padahal orang sekelilingnya mengerti, nah ini apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan itu menyelamatkan anaknya. Kalau bisa anaknya itu keluar dari lingkungan itu. Bukannya putus hubungan, tapi untuk menyelamatkan anak itu. Bagaimana kita bisa sama ibunya untuk supaya anaknya ini bisa diselamatkan di tempat yang lain. Ya, dan itu biasanya kesadaran baru timbul itu setelah misalnya dia dipenjarakan atau apa gitu. Akhirnya
dia menyadari juga bahwa itu sebagai kesalahan, tapi setelah dia dipenjara. Nah, iya, itu penjara itu memang perbuatan yang layak yang telah dia mendapatkan hukuman. Ya kan keluarganya melaporkan setelah itu tadi Ibu katakan anaknya diamankan gitu ya, dipindahkan ke tempat lain, tapi juga dilaporkan kan? Iya. Supaya orang ini juga sadar bahwa itu suatu kesalahan. Iya. Dan Bu, di dalam hubungan ini, di dalam hal mengampuni diri sendiri yang sulit ini, apakah ada firman Tuhan yang Ibu mau sampaikan? Oke, coba dilihat di Matius pasal yang 22, terutama ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita perlu juga mengasihi diri sendiri, termasuk mau mengampuni diri sendiri. Seperti kita juga mau mengampuni orang lain. Ya, jadi itu suatu hukum kasih yang harus diterapkan pada diri kita sendiri juga gitu ya. Iya. Terima kasih Ibu Vivian untuk kesempatan perbincangan kali ini. Juga Ibu Esther, banyak terima kasih. Kembali. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Ibu Dr. Vivian Susilo dalam acara Telaga.